Beberapa waktu lalu itu saya sempat upload gambar di Facebook di grup hobi kayu, gambar segitiga soal bisnis, lebih ke teman-teman yang entrepreneur, teman-teman yang membuka usaha furnitur. Jadi segitiganya itu ada produksi, terus ada manajemen, dan marketing dan branding. Produksi itu ya produksi, bagaimana membuat produknya, terus manajemen itu bagaimana mengelola bisnisnya, baik mengelola keuangan, mengelola sumber daya, mengelola karyawannya. Terus yang ketiga itu marketing dan branding. Nah itu ada yang tanya apa sih Om bedanya marketing dengan branding? Marketing itu bagian dari branding juga ya. Marketing lebih ke bagaimana kita mengenalkan produk kita ke pasar, ke produk atau ke umum. Sedangkan kalau untuk branding, nah branding ini banyak pengertiannya. Kalau saya mengartikan branding itu tanggapan orang terhadap produk kita atau terhadap brand kita dan bagaimana kita melakukan proses marketing. Jadi mungkin simpelnya kalau saya contohkan, misalkan saya ini sebuah brand, saya ini sebuah merek, badan saya ini sebuah produk, terus nama saya ini sebuah merek. Nah, marketing itu lebih ke bagaimana saya mengenalkan saya ke orang lain. Nah, salah satu bagian dari marketing itu advertising. Jadi tadi ya, kalau misalkan saya contohkan, kalau misalkan saya kenalan dengan orang gitu, halo nama saya Doni, saya ini baik, saya ini rajin menabung, itu advertising. Jadi advertising itu sesuatu yang mungkin belum tentu benar, atau benar-benar menggambarkan atau aslinya brand itu seperti apa. Terus juga kalau misalkan saya pakai make up, saya dandan ganteng, itu juga advertising. Jadi mengiklankan kalau saya ini ganteng, saya ini baik, saya ini rajin menabung. Nah, itu bagian dari marketing, advertising. Nah, kalau branding lebih ke bagaimana orang lain itu melihat saya. Bagaimana orang lain ngomongin saya di luar, di apa ya? Di kehidupan, baik itu antar temen, baik itu viral. Pokoknya apa yang orang lain lihat tentang saya. Jadi kalau misalkan ada omongan, oh Om Don itu baik, Om Don itu jahat, Om Don itu sombong. Nah, itu hasil dari brand, hasil dari branding. Jadi apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain omongin, itu adalah hasil branding, hasil dari effort kita, usaha kita untuk branding. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke penilaian market atau penilaian orang lain. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai ya bisa macam-macam, bisa dari profesionalismenya, bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap klien, bagaimana kita bisa melayani konsumen, memberikan solusi, bagaimana kita mengenalkan produk, bagaimana kita menampilkan sebuah produk. Itu proses untuk branding. Jadi agak susah juga kalau misalkan dicontohkan dengan pasti. Kadang advertising atau marketing itu kan berbanding terbalik dengan branding. Makanya kadang marketing itu dimanfaatkan untuk memanipulasi pasar supaya pasar ya berpikiran beda atau melihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak sesuai dengan jiwa atau soul brandnya. Jadi salah satu cara yang paling gampang untuk branding itu jujur dalam kita melakukan marketing, jujur dalam advertising. Nah, kalau untuk marketing kayaknya sebagian besar teman-teman sudah mengerti apa itu marketing, bagaimana memasarkan, bagaimana mengenalkan produk, tapi belum fokus ke branding. Nah, salah satu contoh branding yang mau saya share di video ini itu lewat YouTube. Jadi YouTube itu salah satu media yang kita bisa gunakan untuk marketing dan untuk branding. Jadi mungkin saya cerita aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu YouTuber, dia woodworker, juga YouTuber. Ada Ishitani dari Jepang, lalu ada Kobe Omsuk. Nah, Kobe Omsuk ini salah satu idola saya kalau untuk woodworking. Jadi dia kalau dapat pesanan dari klien itu dia bikin videonya. Dia kasih lihat cara bikinnya. Dia kasih lihat effortnya di mana membuat sebuah produk, dan itu menjadi salah satu cara buat dia branding. Kan kalau branding kalau sudah dapat sudah sukses, bisa dibilang sudah sukses, kita akan menemukan pasar atau market yang benar-benar menghargai brand kita, yang benar-benar mau keluar duit mahal buat bayar produk kita.
Contoh tadi Kobe Omsuk. Kobe Omsuk ada dia pernah bikin frame cermin agak besar, ukuran full badan. Itu kalau teman-teman cek di webnya kobeomsuk.com, itu dia jual 850.000 won Korea. Itu kalau sekarang kita hitung rate-nya, itu dia jual seharga 10 juta rupiah. 10 juta rupiah untuk frame cermin. Ada yang beli? Ada. Siapa yang beli? Yang beli orang tadi, orang yang benar-benar menghargai brandnya, orang yang mau keluar duit buat apa ya? Karena kalau sudah seperti itu sudah ada pendekatan emosional antara istilahnya penggemarnya atau fanboynya dengan si pembuat. Jatuhnya sudah menjadi barang seni, jatuhnya sudah menjadi seniman. Kalau ditanya, mungkin kalau teman-teman lihat frame-nya, kalau ditanya bisa nggak bikinnya, ya pasti bisa. Karena ya dikasih lihat cara bikinnya gimana, cuma bedanya bisa nggak jualnya dengan harga segitu. Sama juga dengan barang-barang di IKEA. Mungkin kalau teman-teman hobi kayu ditanya bikin meja yang ada di IKEA, mungkin sebagian besar akan bilang bisa, cuma gitu doang, gampang. Jadi pertanyaannya, bisa nggak jual seharga IKEA? Nah, itu efek dari branding. Karena kalau kita maksudnya brand kita sudah kuat, customer atau market kita itu akan apa ya? Jadi bangga menggunakan produk kita, terus bisa jadi lifestyle. Dan kalau sudah besar, sudah benar-benar sudah sukses besar, orang lain akan beli brand kita karena nama brandnya, bukan karena fungsi barangnya, bukan karena barangnya bagus atau enggak, tapi lebih ke nama. Ya sama aja, contoh untuk gadget, untuk iPhone, untuk Samsung, mungkin yang beli produk mereka, iPhone, Samsung, itu mungkin nggak tahu kenapa dia bisa mahal, teknologinya apa, ya karena branding. Nah, branding dan marketing ini itu bertolak belakang, jadi tidak sama, tidak searah cara mainnya. Karena marketing, bagaimana caranya produk kita bisa terjual, bisa dikenal, bisa terjual supaya perusahaan bisa untung. Sedangkan branding kadang-kadang lebih ke mengeluarkan uang. Mungkin kalau untuk brand-brand yang berhubungan dengan woodworking, ya mereka keluar duit untuk bikin video, terus juga untuk sewa buat ngurusin media sosial, sponsorin event. Itu kan salah satu proses atau cara untuk branding. Karena misalkan untuk event supaya bukan cuma sekedar mengenalkan, tapi juga memberikan kesan kalau mereka tuh peduli dengan konsumennya. Terus branding juga menuntut kita untuk profesional dalam artian profesional dalam produksi, profesional dalam pencitraan, image, profesional dalam marketing, advertising. Karena kalau konsumen pasar itu kan semakin lama semakin pintar. Terus semakin lama mereka akan mencari orang-orang yang profesional buat bikinin apa yang dia butuh. Dan persaingan juga semakin ketat karena semakin banyak produsen atau orang yang bisa bikin, ya kadang bikin jadi harga tuh berantakan, terus saingan juga semakin ketat. Makanya ke depan branding ini sudah menjadi tuntutan. Karena kalau brandnya sudah jadi dan kita punya market sendiri, itu tidak akan pengaruh berapa banyak kompetitor, berapa banyak produk yang sama. Karena tadi ikatan emosional antara market, pasar, customer kita dengan brand kita. Dan mungkin cara yang paling gampang, cara yang paling mudah untuk branding itu jujur dalam marketing, jujur dalam advertising, jujur terhadap klien atau customer, dan berani untuk sharing. Berani untuk sharing khususnya untuk produksi. Dan yang paling penting ya selalu bisa bertanggung jawab terhadap konsumen. Nah, tanggung jawab terhadap konsumen ini bisa macam-macam. Kalau untuk produksi ya kita bisa menjelaskan pengaruh efek dari produk-produk yang kita gunakan. Kalau misalkan pakai solvent seperti ini, kalau misalkan pakai water base seperti ini, kalau misalkan pakai kayu seperti ini, pakai HPL seperti ini. Terus juga profesionalisme dalam pelayanan, profesionalisme dalam produksi, merubah kebiasaan yang ini buat di workshop ya, merubah kebiasaan yang kotor menjadi yang bersih. Workshop yang aman buat melakukan pekerjaan, buat produksi. Tapi kadang ada yang berargumen, workshop saya gini-gini aja, tukang saya nggak pakai alat-alat keselamatan, terus juga kadang suka telanjang,
cuma ya nggak pakai baju. Kadang dia bilang, ya waktu workshop saya gini-gini tapi orderan numpuk. Nah kalau sudah seperti itu saya tidak berani berargumen. Tapi yang jelas orderan numpuk tapi tidak mampu buat beli dust collector, tidak mampu untuk membeli kotak P3K, tidak mampu untuk meng-hire orang untuk bersih-bersih. Ya yang penting bos untung. Kayaknya itu aja ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita lanjut lagi kalau ada materi. Mungkin teman-teman ada saran atau ada ide kita mau bahas apa lagi, ngobrol apa lagi, tinggal tulis saja di komentar. Oke, jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa.